mengingat kematian dirinya. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa aktsaruhum istidadan lima ba'dah, dan yang paling banyak mempersiapkan untuk setelah kematian. Jadi orang cerdas adalah yang dia selalu menggantungkan, yang menghubungkan kehidupannya di dunia ini dengan kehidupan setelah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana barik lana fi hadha asy-syahril karim waj'alna fihi ya Rabbana minal 'aidin wal faizin. Ij'alna ya Rabbana min ahli siyam wa ahli al-qiyam. A'inna ya Rabbana ala tarki ma'siyatika wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Imam Nawawi dengan kitab Arba'innya. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15, hadis dari tentang tata krama, adab, akhlak bertetangga, urusan dengan sesama manusia. Adab Islamiyah, tata krama yang diajarkan oleh Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadis yang ke-15 riwayat dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan aw liyasmut, hendaknya bisa berkata yang baik atau memilih diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia bisa memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia bisa memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama adalah falyakul khairan aw liyasmut, untuk membiasakan kita berbicara yang baik atau memilih diam. Dan betul yang namanya mulut ini adalah saghirul jirmi, bentuknya mah kecil. Tapi kabirul jurmi, bisa menghadirkan dosa-dosa gede itu dari mulut yang kecil ini. Sampai Nabi mengingatkan, mayakubun nasa, tidak akan bisa menjerumuskan ke neraka an-nara illa khasaidu lisanihim, khasaidu alsinatihim, tidak akan yang menjadikan orang itu masuk neraka itu kecuali karena buah daripada lidah
lidahnya yang berucap tidak pernah dipantau, tidak pernah diperhatikan, sehingga ucapannya menjadikan orang bermusuhan sesaat, ucapannya menggunjing sesaat, ucapannya membuat murka Allah sesaat dari lidah. Dan semua ucapan manusia ini tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan semua ucapan manusia ini tidak ada gunanya. Seperti yang disabdakan Nabi, kullu kalam ibni Adam alaihi lalah, semua omongan anak Adam itu tidak ada gunanya baginya, justru akan menjadi bencana baginya, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka kita harus hati-hati dengan lidah kita, ucapan kita. Hari ini kita berbicara apa? Ketahuilah, mungkin kita malu didengar oleh seseorang kalimat yang jelek. Kita bisa menyembunyikan kalimat itu. Atau kita boleh berbicara kalimat kotor dengan seseorang, mungkin karena orang terpandang di hadapan manusia, dia harus terlihat kalimatnya baik-baik saja. Akan tapi tidak di saat dia berbisik dengan orang yang ada di kiri kanannya dengan kalimat kotor, ketahuilah Allah Maha tahu. Sebab ada orang yang bisa baik di luar, kalau dengan orang di luar sana bisa menata kalimat-kalimat tutur katanya, perilakunya lembut, akan tapi kadang sama istrinya harus berbicara kasar, sama suaminya ngomong kasar. Ada apa dengan itu semuanya? Dan banyak yang demikian itu. Kalau sudah ketemu di tempat, di depan orang, Masya Allah, dia bisa senyum dengan semua orang dan bisa menjaga tutur katanya, lembut kalau berbicara dengan orang yang jauh di sana. Akan tapi dia tidak bisa berkata lembut kepada istrinya, yang ada emosi aja, amarah aja. Nasib buruk buat itu manusia. Begitu juga ada seorang wanita, Masya Allah, kalau hadir sebuah tempat, apakah itu majelis atau yang lain, mungkin semua orang mengatakan orang ini paling supel, paling lembut, paling ramah, paling mesra dengan sesama kawannya, sahabatnya di majelis atau di tempat-tempat keramaian. Akan tapi ketahuilah, kalau sudah masuk rumah, yang tampak adalah cemberutnya. Masya Allah, na'udzubillah. Ada model-model manusia begitu. Tidak perlu mencari penjahatnya. Ilmu untuk diri kita sendiri. Apakah kita termasuk golongan orang yang semacam itu? Dan sering tertipu kita. Bisa kita berbahasa-basi di luar, dan kita sabar di luar sana. Kalau ada orang ngomong apapun dengan kita, kita masih bisa ngelus dada. Akan tapi lihat, istrinya salah sedikit saja, wah habis. Marahnya 1 jam nggak beres-beres. Ingat lagi, diulang lagi, diulang lagi. Ketahuilah, kedekatan kadang menjadi penghalang kita untuk berbuat baik. Mentang-mentang kita tahu suaminya pasti sayang, pasti baik, sehingga dia ngomong celekat-celikit. Tahu istrinya sayang, cinta kepadanya, sehingga dia kalau ngomong tidak pernah berpikir. Ini juga tidak dibenarkan orang yang semacam itu. Bahkan dosanya double. Orang kalau dosanya double, dan rasa sakitnya pun juga lebih. Ketahuilah kalau kita mungkin di pinggir jalan sana, ketemu seseorang di pasar, orang yang tidak pernah kita kenal, kemudian dia mencaci kita dan mengolok kita dengan lesannya, kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dicaci dan diolok. Bagaimana perasaan kita? Kita tidak nyaman. Dicaci oleh seseorang. Di pinggir pasar kita lagi belanja, lewat satu tukang, tiba-tiba ada orang nyacip-nyacip, kok begini. Sakit kita. Tidak nyaman, paling tidak. Kalau memang Anda termasuk orang yang sabar, tidak nyaman. Akan tapi ketahuilah, orang itu hanya beberapa menit berada di wajah Anda. Setelah itu berlalu begitu saja. Tapi itu loh suami yang ada di rumah, istri yang ada di rumah. Bagaimana berperilaku yang tidak baik, akan tapi dia selalu terlihat di mata kita. Berat. Maka ini ada hubungannya dengan siapa lagi setelah itu? Nabi mengisarkan tetangga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia itu berbuat baik, bisa memuliakan tetangganya. Ada hubungannya dengan omongan tadi sebetulnya. Orang bisa di tempat lain bisa sopan santun, menjaga tata krama, mungkin disiplin di kantornya, disiplin di dimanapun dia.
Karena dia biasa dengan gaya yang disiplin, gaya hidup disiplin. Akan tapi ketahuilah, dan dengan tetangga bisa saja dia bermusuhan. Bertetangga bertahun-tahun tidak tahu siapa nama tetangganya, nggak ngerti bagaimana kabar tetangganya. Bahkan mungkin kita lewat begitu saja tidak menyapa kepada tetangga. Ketahuilah, tetangga punya hak untuk kau sapa. Tetanggamu punya hak untuk kau sapa, dan Allah murka, Allah marah. Man adza jarahu faqad adzani, kata Nabi. Wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa menyakiti tetangga berarti menyakitiku, yang menyakitiku menyakiti Allah. Dan yang paling banyak biasanya dengan lidah. Padahal bukan dengan lidah saja. Lidah tadi hanya salah satu. Memang yang pertama ini harus menjaga lidahnya. Kalau memang benar imanmu, engkau paling menjaga lidahmu. Sampai pada pertemuan yang lalu disebutkan bahasanya bagaimana orang yang banyak ibadah, lihat katanya dengan Allah baik, sholatnya baik, bangun malamnya baik, puasanya baik dan sebagainya. Akan tapi dia tidak menjaga lidahnya, lihat ahli neraka dia. Tidak ada kebaikannya manusia itu. Nggak ada kebaikannya. Oh, ibadah baik, dan memang diuji biasanya semacam itu. Setan itu kalau pengen masukkan ke neraka, perjuangannya nggak pernah berhenti, nggak bisa begini dengan begini. Orang sudah ibadah dan ibadah dan ibadah, kata setan, ente harus jadi ahli neraka. Caranya gimana? Setan tidak mengajari meninggalkan sholat, wong dia ahli sholat kok. Setan tidak mengajari meninggalkan puasa Ramadan, wong dia ahli puasa kok. Tapi diajari dengan cara yang lain. Nah, lidahnya celekat-celikit kalau ngomong, gunjing seseorang, memfitnah seseorang, ngadu domba seseorang, merendahkan seseorang dengan lidahnya. Nah, sudah daftar ke neraka dengan lidahnya. Yakubun nasa, masukkan manusia nar jahannam. Apa itu? Buah daripada lidahnya, ucapannya. Maka ayo kita jaga lidah kita. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, diam. Pilihannya seperti itu. Kalau engkau duduk satu kaum, diamlah engkau. Jangan terlalu banyak bicara. Yang banyak bicaranya banyak kepleset. Dan banyak bertanggung jawab kalau ternyata ada musibah menimpa mereka nanti. Kalau kita bersama satu kaum, kalau kita diam saja, kalau mendapatkan kebaikan kamu dapat. Kalau ternyata perkumpulan itu terjadi sesuatu, engkau tidak akan disalahkan karena kamu diam. Saya diam tok kok. Man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Kalau banyak ngomong biasanya banyak kesalahan. Maka berjanjilah untuk kita tidak ngomong kecuali untuk kebaikan. Kalau tidak zikir kepada Allah, yang ingatkan orang untuk kebaikan, membawa orang kepada kebaikan, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Dikisahkan satu anak muda setelah belajar begitu, bertanya kepada gurunya, gimana agar saya bisa menjaga lidah saya? Serius nanti mau belajar? Ya. Suruh bawa, saya ingin tahu dalam menjaga lidahnya itu kayak apa. Bawa MP3 direkam. Semulai dari bangun tidur sampai malam lagi. Diserahkan kira-kira anak. Berani enggak kira-kira? Enggak usah, padahal kan malaikat raqib atid sudah pasti mencatatnya. Kita mencobalah ngerekam omongan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kira-kira omongan yang boleh didengar sama orang berapa kalimat, yang enggak boleh berapa. Dan kelihatannya banyak yang enggak boleh didengar sama orang. Terlalu banyak kotor kita ini. Yes. Subhanallah, ilmu untuk kita sendiri. Yang ustadz saja mungkin ngerekam omongannya mulai pagi bangun langsung didengarkan ke muridnya, kira-kira berani enggak itu? Allahu Akbar. Semoga Allah membimbing kita untuk menjaga lidah kita. Rekam begini, selain ceramah, kalau ceramah kan disiapkan, dilihat sama orang. Selain yang ceramah, direkam mulai dari bangun tidur langsung MP3 yang bagus, MP3-nya rekamannya besok langsung diputar nih di Allah. Allahu Akbar. Pendidikan dari Allah dan Rasulnya untuk kita menjaga lidah. Kalau tidak diam, lebih banyak diam, maka jangan berbicara kecuali bermanfaat. Pastikan bermanfaat. Orang yang tidak pernah berpikir dalam pembicaraannya, ketahuilah dia akan mendapatkan bencana karena lidahnya. Ada orang ngomong nyesel. Kalau sudah keluar, lihat. Kalau sudah keluar dari mulutmu, susah kau tarik kembali. Karena sudah didengar oleh orang dan akan nyampe ke sana. Maka apa yang akan kau berikan dari informasi-informasi itu tentang apa? Lihat. Kalau engkau memberikan informasi tentang kejelekan seseorang, didengar oleh seseorang, kau susah untuk menariknya. Orang akan menyampaikan yang lainnya. Gunjinganmu ini akan menjadikan engkau dosa, dan didengar oleh seseorang, dipindah lagi, engkau tetap mendapatkan dosa. 1000 orang mendengar lagi, engkau mendapatkan dosa 1000 orang.
Kemudian yang kedua, keimanan ditandai dengan falyukrim jarah. Sayyidina kisahkan Imam Abu Ala anhu diganggu oleh tetangga, punya tetangga yang tidak beriman. Tetangga yang tidak beriman, bukan tidak beriman, pokoknya orang fasik. Anak muda yang setiap hari main, kalau zaman sekarang oud gitar, tangan sering nyanyi terus di samping depan, dan kayaknya sengaja ngejek. Ini seorang imam ini ngejek, diganggu itu. Dalam lagunya, dalam syair Arab yang kayak mananya doya'uni apa gitu pokoknya. Oh, tetangga tidak pernah peduli, saya orang yang disia-siakan. Pokoknya isinya macam-macam, mencaci tetangga-tetangganya, membiarkan saya telantar, saya dibiarkan, saya nggak diperhatikan. Makanya saya jadi orang kayak begini. Setiap hari di situ. Begitu baiknya akhlak beliau, dibiarkan. Dia udah mau sabar. Gimana kita? Amar ma'ruf nahi munkar kan itu. Marah-marah. Imam Abu Hanifah sabar. Sampai suatu tikala kok nggak ada anak muda itu. Mana yang bilang doya'uni, mana yang nyanyikan lagu orang nyanyikan aku, mana itu lagu sia-sia itu mana? Kok nggak ada lagi lagunya tuh? Dicari, ditanya kepada orang di situ, mana anak muda yang bisa menyanyikan lagu sia-sia itu? Ya Imam, ada polisi malam nangkep dia. Nangkep dia, di mana tempatnya? Sana. Akhirnya rupanya masuk penjara dia. Baik, setelah masuk penjara, datanglah Imam Abu Hanifah kepada orang tersebut, ke polisi, dan minta mau kunjung kepada orang tersebut. Anak muda tersebut kaget. Ente Abu Hanifah? Iya. Ana masih ingat lagu ente. Kau sia-siakan aku, kau sia-siakan aku. Sekarang aku datang untuk mencarimu. Aku tidak nyanyikan kamu. Bengong senyum. Akhirnya apa? Imam Abu Hanifah minta kepada polisi, kalau boleh demi hak tetangga, tolong keluarkan orang ini. Biar aku tidak dibilang menyanyikan dia. Akhirnya Pak, setelah keluar, ngikut Imam Abu Hanifah, menjadi murid baiknya setelah itu. Dan kadang seperti itu kita harus bertahan. Bertahan dengan untuk tidak mudah membalas reaksi daripada ketidakbaikan tetangga. Sebab berbuat baik pada tetangga itu ada 4 model. Jika engkau punya, kau beri dia. Jika engkau punya, kau beri dia. Jika dia punya, jangan mengharapnya. Yang kedua, jika dia punya, jangan mengharapnya. Yang ketiga, jangan menyakitinya. Jangan menyakitinya. Yang keempat, jika dia menyakitimu, bersabarlah. Itu. Ya itu. Kalau belum 4 ini, belum kita perhatikan tetangga. Kalau punya, kita beri dia. Kalau kita beri. Kalau dia punya, jangan berharap pemberian dari dia. Sudahlah. Itu adalah cara menghormati tetangga ini. Dan jangan kau menyakiti dia. Makanya kami himbau anak-anak itu kalau di gang-gang kita sudah usah pakai klakson, sama tetangga aja klakson-klaksonan. Sabar sedikit juga nyampe rumah. Kurangi sedikit rem, sedikit mobilnya agar debu tidak naik. Kalau menyakiti kita, dia sabar, kita sabar. Itu adalah kewajiban kita. Sampai dikisahkan ada salah satu orang minas solihin, ada seorang namanya Malik bin Dinar, ada seorang soleh minal aulia, punya tetangga Yahudi, sama kasusnya seperti Imam Abu Hanifah. Cuman orang Yahudi ini memang betul-betul mengganggu sampai selokannya itu diarahkan ke rumahnya. Jadi rumahnya itu pembuangan airnya diarahkan ke rumahnya Sayyidina Malik bin Dinar, orang Yahudi. Tetap senyum, dibersihkan setiap hari dengan sabar. Akhirnya orang Yahudi ini pegel sama ini. Kamu sakiti kok. Masih seperti itu. Kamu sakiti, saya sakiti kok masih kayak begini, kok masih baik senyum dengan aku tuh.
Jadi gagal dia mau nyakiti Abu Hanifah. Pengennya dibalas ya. Sudah aku sakiti, aku ganggu, ternyata kamu masih senyum kepada aku. Kenapa? Karena aku punya Nabi dan mengajariku bahwasanya tidak beriman seseorang kecuali bisa menjaga tetangganya. Dan aku juga punya Nabi memberikan bercerita kepadaku, mazal Jibril yusini hatta dhanantu an yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuni. Aku mendengar juga Nabi Muhammad mendapatkan wasiat dari Jibril untuk selalu memperhatikan tetangga. Begitu pentingnya, seperti seolah-olah saling mewarisi. Orang Yahudi itu bingung melihat akhlak yang mulia begini. Fa'aslama, akhirnya masuk Islam. Nah ini. Begitulah kita urusan dengan tetangga. Sampai dikatakan Nabi dalam riwayat Imam Muslim meriwayatkan satu hadis untuk Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta, kalau kau lagi masak, fa'akthiril maraq. Fa idza tabakhta, kalau kau masak, fa'akthiril maraq, perbanyaklah. Maraq itu kuah. Sebab kalau masak itu kan baunya tercium kepada tetangga. Perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranak. Setelah itu kau perhatikan tetanggamu agar dapat bisa merasakan itu semua. Itu tidak terbatas tetangga yang kafir dan muslim. Baik tetangga yang kafir atau tetangga yang muslim sama. Kau sampaikan kuahnya itu, jangan sampai masya Allah tetangga nyium baunya sampai anaknya mungkin ngiler. Dan juga disebutkan bahwasanya kalau engkau beli buah-buahan, jika ketahuan sama tetangga, bagi sama tetangga. Jika engkau tidak bisa membagi, sembunyikan dan wanti-wanti anakmu jangan sampai keluar membawa buah tersebut sampai kelihatan oleh tetangga. Buah-buahan atau apa saja, kue, kalau engkau tidak bisa memberi, sembunyi. Anak-anak suruh makan di dalam rumah saja. Jangan bawa keluar sana nak, biar kelihatan sama tetangga tuh. Keluar sana nak, makan di luar ya. Biar tahu kalau kaya, punya duit. Na'udzubillah. Nasib akhlak buruk tetangga. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya bisa memuliakan tamunya. Oh, tamu. Tamu di sini tidak terbatas. Bukan sekedar seorang muslim saja. Sebab Islam juga menghargai orang yang di luar Islam yang hidup berdampingan dengan kita. Itulah indahnya Islam. Kita beri makan dia. Dan kalau punya makanan, cepat dikeluarkan, jangan ditunda-tunda. Kadang orang sering menunda kebaikan. Ya, karena barangkali dia sudah nunggu makan mulai tadi. Selagi kamu ingin beri makan, percepat. Dan berusahalah untuk bisa menyenangkan tamumu itu. Ada kebiasaan di Arab itu, ikramud dhaif itu menjadi sebuah tradisi, bahkan bukan sekedar tradisi, mendarah daging dari masa ke masa itu. Jadi ada sampai zaman sekarang pun demikian. Kecuali setelah model-model perumahan yang ada apartemen. Arab itu biasa, kalau ada tamu datang ke tempatnya harus, kalau nyembelih kambing, nyembelih ini, pokoknya memuliakan tamu. Sehingga yang namanya, dan itu dianggap sebagai sebuah kewajiban. Kalau ada tamu itu sudah harus, itu apapun. Bahkan mereka punya anggaran khusus untuk tamu. Maka bersyukurlah wahai para suami kalau istrimu itu senang sama tamu juga, akhirnya masakin di rumah. Subhanallah, semoga Allah mengampuni. Saya punya kisah. Ada salah satu seorang yang saya kenal dia. Seorang ustadz, masya Allah, ustadz ini baiknya luar biasa. Tapi ujian kan macam-macam ceritanya. Ada ujian di murid, ujian di ini. Setiap kami datang ke tempatnya, ini sudah waktu beberapa tahun yang lalu. Setiap kami datang ke tempatnya itu, dia menyambut, kasih air putih sebentar. Setelah itu langsung diajak keluar kita, makan di luar. Makan di warung yang sudah masyhur, ada ayam apa gitu, ada masakan ayam kampung gini. Enak masakan. Setiap kami ke situ, pasti itu rumahan. Pasti diajak ke warung itu. Cuman suatu ketika akhirnya beliau ini curhat karena punya masalah berat nang ini, masya Allah. Nggak tahu waktu itu kemalaman, lagi warung tidak ada dan sebagainya, bingung ini. Akhirnya dia ngomong bahwasanya saya itu diuji di rumah itu. Istri saya itu kalau sudah kedatangan tamu itu pasti itu cemberut
perut tak, tidak keluar kamar sudah. Paling tidak senang kalau datangan tamu, nasib buruk itu. Ustadz punya istri kayak begitu. Jadi kalau sudah kedatangan tamu sudah berubah langsung. Makanya mohon maaf kalau saya tidak bisa menginapkan kamu di sini, tidak bisa. Oh, tidak apa-apa. Kalau ente mau diangkat jadi wali itu, wali besar itu. Diuji dengan istri yang tidak baik. Kalau sabar ya hebat nanti. Tapi kasihan istrinya nanti ya, kasihan istrinya. Tamu. Jadi kalau ada tamu berusahalah Anda untuk menyenangkan tamu. Dan jangan memaksakan diri, yang penting apa yang biasa kamu makan. Kalau Anda lebihkan tidak sampai menjadikan kita ngutang-ngutang dan sebagainya. Ajar, muliakan. Ada nasi, ada lauk, ada dimasakkan. Ini ada tetangga, apa tamu. Waktu makan. Makanya jangan bertamu di waktu makan. Ngerepoti itu sebetulnya. Tapi kita sebagai seorang yang kedatangan tamu hendaknya mengerti. Kita adab itu kalau memberdatang ke rumah seseorang itu jangan ngepres. Karena apa? Takut mereka tidak punya persiapan. Ini kebingungan nanti. Jadi jauh-jauh atau ngasih tahu tidak ada masalah. Kasih tahu saya akan datang ke rumahmu jam begini lebih bagus. Kalau bikin kejutan bawa makanan sendiri. Nah, karena apa? Orang itu karena pengen muliakan tamu kadang nyesel. Ya Allah, ini jam 1 belum nyampe. Bahkan jangan ragu untuk bertanya kepada tamunya. Kita biasa kalau memang sorohah itu. Kita kalau bertamu di Arab sana kelas waktu jam 2 biar terlambat, sudah makan belum? Enggak usah bahasa kalau sini kan sudah, padahal udah lapar nih, bohong nanti enggak. Kalau Arab enggak ada, belum. Oh, tayyib, belum enggak apa-apa. Dihormat. Makanya kalau dia tanya minum apa, milih teh kopi. Sudah makan? Kalau sudah makan atau belum? Ya bilang belum. Kalau sudah, ya sudah. Kalau sudah mau apa? Ada tradisi mereka seperti sorohah. Dan kami merasakan itu. Jadi kalau kita kan sering lama di sana. Kalau ziarah ke seseorang itu, kadang-kadang pas jam sudah terlambat makan siang, tapi mereka akan bertanya, sudah makan belum? Takut sudah makan siang? Anda bilang belum. Nyantai. Keluarkan seadanya. Tapi tetap memuliakan itu. Tapi inilah akhlak yang mulia. Jadi kalau beli tamu ditanya. Bukan ditanya saja, sekiranya dikira-kira. Kalau tidak kira, aku sudah berikan makanan. Baik dimakan atau tidak, saya muliakan tamu. Dan itu pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena perintah imanmu ada di situ. Ini bukan urusannya kamu disebut sebagai dermawan atau bukan, ini urusanmu dengan Allah. Urusanmu dengan Allah. Dermawan. Punya anggaran khusus untuk tamu deh, beras khusus untuk tamu ini sudah. Kalau ada tamu bismillah. Oh, Masya Allah, silahkan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa makan kecuali dengan tamu. Sehingga bingung setiap hari mencari tamu yang datang, dikisahkan. Bingung, nggak ada orang kerja panggil yuk makan dengan saya. Jadikan tamu dia. Dan tamu datang membawa berkah. Keluar menjadikan sebab kita diampuni oleh Allah. Enak semuanya. Maka senanglah dengan tamu yang datang. Paling tidak dengan wajah yang berseri-seri, sambutan yang hangat, ditempatkan yang layak. Masalah makan sambil Anda berpikir semampu Anda. Jangan memaksakan diri sampai dilarang. Takalluf itu tidak diperkenankan. Di makruh untuk takalluf, memaksakan diri itu. Dikisahkan bahwasanya sahabat Nabi, ada salah satu sahabat dia bercerita, aku diperintahkan Nabi alla natakallafu, agar kami tidak memaksakan diri lidzaifi untuk tamu. Akan tapi berikan yang engkau mampu. Adapun masalah engkau menambah lebih lezat lagi adalah sebuah kemuliaan, tapi jangan sampai memaksa itu sampai pura-pura anda urusan rumahmu, utang-utang sampai tidak karu-karuan, tidak, wajar saja. Baik, itu adalah masalah urusan dengan tamu. Kita belajar tamu dan tetangga. Ada satu hadis lagi setelahnya sekalian. Satu hadis lagi ditambah, kurang lebih ini malah masalah akhlak juga. An-nahyi 'anil ghadab ya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan, seorang laki-laki, qala, berkata lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sering dihafal anak kecil. Anak-anak kecil pada hafal. Ausini ya Rasulullah. Ausini, berikan aku wasiat. Jangan ya Rasulullah. Nabi Muhammad katakan la taghdab, jangan marah. Raddada miraran qala,
Kemudian tanya lagi, ya Rasulullah saya ingin nasihat lagi. Diulang lagi, la taghdab. Tanya lagi, nasihat apa lagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala. Marah di sini apa? Marah minasyaiton. Wa syaiton minan nar. Maka di saat kita marah hendaknya kita mengambil air wudu. Berpindah tempat agar setan menjauh dari kita. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Marah. Ada orang kan emosian. Dikit-dikit marah. Kalau tidak marah tidak enak. Sehingga tidak bisa dibedakan antara marah dan tidak marah. Wajahnya pemarah. Ada orang namanya pemarah. Suka marah. Cuman marah itu sendiri ada dua ya. Ada marah yang terpuji dan marah yang terhinakan. Marah itu, ghadab itu, ini adalah ghadab untuk membela dirinya. Membela dirinya. Ghadab, marah untuk membela dirinya, itu jelek, rendah. Akan tapi ketahuilah bahwasanya ada marah yang terpuji. Sehingga yang namanya marah itu adanya di dalam hati, kemudian akan diterjemahkan oleh anggota tubuh. Sehingga kata Imam Ghazali, kalau orang marah itu bagaimana? Coba suruh ngaca. Mulai mukanya merah, matanya merah, bentuk wajahnya sudah mulai berubah. Tidak tahu urat-uratnya sudah bergerak sesuai dengan amarahnya. Sudah berubah. Matanya kelihatan melotot begitu, kemudian itu marah. Cuman marah itu ada dua. Marah yang hina adalah marah untuk membela diri. Dan menghilangkan keikhlasan. Orang itu suka membela diri. Imam Ali bin Abi Thalib dalam sebuah peperangan, subhanallah, beliau selalu waspada, jangan sampai aku melakukan kebaikan dengan hawa nafsuku, dengan emosiku. Dalam peperangan, dalam riwayat ini Amr ibn al-Wud atau siapa, musuh yang paling hebat ini, gagah orangnya. Ternyata di saat dipenggal, berperang dengan Imam Ali sampai terpenggal tangannya, keputus tangannya. Oh, jerit dia kalah. Akhirnya di saat hendak dibunuh oleh Imam Ali, tinggal membunuh saja, tak tahunya orang tersebut ngeludah di mukanya Imam Ali. Ngeludah. Di saat ngeludah begitu, ditinggal orang ini. Tidak dibunuh oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Orang itu malah teriak, bunuh aku, jangan kau permalukan aku dengan ini. Kalau bunuh cepat. Tidak. Aku masih dalam keadaan marah dan emosi. Teman-teman Imam Ali juga berkata, ya Ali, ini musuh Allah, ini orang kafir, sudah nanti takut bahaya bunuh kita, kenapa tidak kau bunuh sekalian? Bentar dulu. Dia meludahi wajahku dan aku marah. Aku takut kalau aku bunuh dia karena membela emosiku, bukan karena membela Allah. Dia ditahan dulu sementara, setelah itu lega dada, penggal lehernya. Jadi menjaga hatinya, jangan sampai niatnya salah. Yang melakukan kebaikan nuruti emosi dan hawa nafsunya. Nah itulah pendekar yang sesungguhnya. Pendekar kok membela hawa nafsunya, pendekar membela kebenaran, pendekar singkut sedikit marah. Oh, bukan pendekar. Pendekar itu mungkin ditempeleng masih diam. Ntar dulu, saya ditempeleng mungkin saya salah. Ini pendekar hebat. Pendekar senggol dikit langsung ente berani sama aneh lah. Jalannya begini. Pendekar yang sesungguhnya adalah itu Imam Ali bin Abi Thalib. Pendekar yang sesungguhnya, lihat, dia tidak akan menggunakan kehebatannya untuk membela dirinya sendiri, akan tapi selalu digunakan untuk membela kebaikan, kebenaran. Maka pendekar yang begitu. Kalau hanya masalah dirinya dicaci dan di Allah, dia kayak orang lemah. Oh, tapi kalau sudah kebenaran, agama Allah diganggu, membela haknya, membela kebenaran, kependekarannya yang tampak. Itu Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, makanya ada yang namanya marah, itu ada aturannya. Marah itu kalau dibarengin dengan syariat, diizinkan oleh syariat, lalu akal itu patuh dengan syariat, maka marah itu akan menjadi satu sifat yang mulia. Jadi marah kalau dipandu dengan syariat, dipandu dengan akalnya, maka menjadi satu sifat yang sangat mulia dan diimpikan oleh semua orang-orang besar, orang mulia, yaitu apa? Syaja'ah, keberanian. Bagaimana seseorang berperang di jalan Allah kecuali ada marah di dalam hatinya? Marah karena agama Allah direndahkan. Marah Nabi Muhammad direndahkan. Marahnya marah syar'i, dipandu oleh akalnya. Tapi pun dalam menyelesaikan permasalahan bukan nawur, dia pakai perhitungan. Kalau tidak menjadi tahawur, kalau tidak pakai akal, tidak dibaringin dengan akal dan syariat, menjadi ngawur orangnya itu. Bahasa Arab mirip-mirip bahasa Indonesia. Tahawur itu ngawur gitu ya. Ngawur orangnya, ada sifat jelek. Sehingga lihat amarah yang tidak dikontrol, lihat itu jumlah berapa orang saja mau
kudeta pemberontak, ditembak dan mati ente. Satu orang membela kebenaran, satu orang melawan 1000 orang, aku tembak, matilah. Akal dipakai, ada perhitungan nanti. Marah harus ada, karena untuk membela Allah, membela kebenaran, membela agama Allah, membela Nabi Muhammad, maka marah yang dipandu oleh akal dan syariat akan menjadi satu sifat yang sangat mulia, yaitu apa? Syaja'ah, sifat kemuliaan. Dan yang orang tidak punya marah menjadi rendah juga. Orang tidak punya marah, jubun, penakut, pengecut, nggak bisa berjuang. Tapi yang marah di sini yang harus ditiadakan adalah marah untuk membela dirinya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin, dalam Al-Qur'an. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarah di dalam hatinya. Orang bertakwa yang tempatnya surga adalah kadhiminal ghaidha, menahan amarah urusan dirinya sendiri. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Sampai dikisahkan Sayyidina Imam Muhammad Al-Bakir, salah satu dari cucu Nabi SAW, suatu ketika mendapatkan karunia seorang putra. Putra yang masih merah, senang. Akhirnya hari itu syukuran, sehingga diundang orang-orang untuk menghadiri acara syukuran putra ini. Hidangan makanan sudah dikeluarkan. Akhirnya ada salah satu budaknya menyajikan kambing guling, kambing yang dipanggang begitu, masih hangat, taruh di talam, didekatkan kepada sang imam. Tiba-tiba dia kena lipetan tikar, terjatuhlah itu kambing, dan pas kambing yang panas-panasnya itu jatuh di bayi yang lagi di pangkuannya. Dan bayi itu menjerit, menangis sesaat, dan setelah itu meninggal. Manusia beliau manusia, muncul amarahnya, merah. Manusia, biarpun dia waliullah, kekasih Allah, akan tapi manusia juga ada marah. Dan saat muncul amarah, sang budak ini, karena budaknya orang alim, rupanya alim juga, membaca ayat Al-Quran tadi, wal kadhimi, ya, wasari'u ila maghfiratin wal kadhiminal ghaidha. Ahli surga adalah orang yang, ahli surga dan orang bertakwa adalah orang yang menahan amarahnya. Sebagai seorang cucu Nabi yang insyaf, beliau alim besar, langsung berkata kepada dirinya, sungguh demi Allah, aku mendengar ayat ini berulang-ulang, tapi aku belum pernah mengamalkannya. Menahan amarah, saat inilah waktuku. Mulai redup wajahnya yang marah tadi. Ditahan, tidak marah lagi, tidak mencaci, tidak mengolok. Budak alim tadi, budaknya yang alim tadi melanjutkan, wal 'afina 'anin nas. Baik budakku, aku maafkan kau. Aku maafkan. Jangan takut, aku tidak marah kok, aku maafkan kau. Dilanjutkan ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Diambil pundi emas, lalu dikatakan, engkau merdeka dan ini emas buat bekalmu mandiri. Allah, ayo biasa gitu. Urusan pribadinya, tapi ini pekerjaan berat. Dan memang ini adalah kisah orang, subhanallah, berat ya, kayak begini nih. Urusan pribadi kita sering, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Itu kan zaman dulu katanya. Ada akhir zaman dikisahkan ada seorang alim besar yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Senggaf. Ini dikisahkan bahwa suatu ketika ziarah kepada muhibbinnya, muridnya, pecintanya. Siapa yang tidak senang di saat didatangi oleh seorang guru? Senang, wah Masya Allah, dihidangkan makanan segala macam. Akhirnya sang imam ini, Habib Abdul Qadir bin Ahmad, keluar, pamitan. Setelah pamitan, ya namanya seorang tuan rumah mengantarkan sampai mobil. Habib Abdul Qadir masuk ke dalam mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, dibantu untuk menutup pintu, ditutup pintu, cerek pintu ditutup. Saking senangnya sambil masih ngobrol lagi, nanti jangan lupa kesini lagi ya Habib ya. Jeddah, beliau tinggal di Jeddah. Setelah selesai, sudah cukup, Masya Allah, terima kasih. Jalanlah mobil. Setelah jalan beberapa puluh meter, sekiranya tidak kelihatan dari orang ini, Habibul Qadir berkata kepada sopirnya, ya wahai saudaraku sopir, tolong berhenti sebentar. Kenapa Habib? Tanganku kecepit pintu. Ya Habib, kenapa tidak ngomong mulai tadi? Kalau aku ngomong mulai tadi, lalu aku mengatakan, aduh, dia bakal menyesal seumur hidup. Aku tidak ingin dia menyesal gara-gara ini. Berdarah tangannya. Allah. Tahu pernah kecepit pintu mobil? Pakem tuh. Coba dia. Saya pernah, Masya Allah, sakitnya luar biasa. Ngepres itu. Ya. Ada orang derajat begitu, Masya Allah. Makanya kutub dia wali besar. Orang-orang besar seperti itu. Tapi kita tidak boleh sabar urusan agama Allah. Urusan kebenaran lain cerita di sini. Jadi jangan disalahgunakan, la taghdabnya. Ada anaknya enggak sholat, enggak ini, alhamdulillah saya menjadi bapak yang sabar. Kenapa? Istri dan anak-anak saya tidak sholat, tidak puasa. Ya, ini bukan itu gila, sakit.
Urusanmu itu loh. Istrimu tidak melayanimu, tidak memberikan makanan, kamu sabar. Istrimu cerewet kepadamu, sabar itu. Tapi urusan agama Allah yang nggak ada sabar di situ, harus tegas di rumah. Ada undang-undang. Sekarang orang sabarnya kebablasan, salah tempat. Gara-gara menghafal hadis waktu di TK, la taghdab, kan anak kecil, la taghdab, la taghdab. Anak kecil hafal, jangan marah, jangan marah. Anaknya ada yang, jangan marah Umi, saya nggak sholat, jangan marah. Nah, ini benar itu. Jadi kalau urusan agama Allah harus marah. Baik, inilah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Semoga kita bisa marah pada tempatnya dan sabar pun pada tempatnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penjelasan kitab Arba'in Nawawinya. Semoga kita semua diberikan ilmu bermanfaat dan mudah bagi kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar radioku dimanapun anda berada, selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu. Dengan satu orang satu pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Bu ya, soal marah dan juga kemarin itu kasih sayang. Jadi kalau ada itu kita punya guru yang gurunya itu saling punya banyak guru lah gitu Bu ya. Jadi yang satu guru ini menghujat guru yang lain, dan guru yang lain itu juga menghujat guru yang tadi juga menghujatnya. Jadi kita selaku murid, apakah yang tindakan yang tepat untuk menanggapi semua itu Bu ya? Sekian Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, ini kadang-kadang ada orang yang bertamu di waktu maghrib, kadang lagi sholat maghrib atau kadang lagi membaca Al-Quran. Apalagi di saat malam Jumat kan yang banyak itu yang biasa kita baca. Itu gimana, apa yang lebih baik kita lakukan? Apakah melanjutkan membaca Al-Quran atau menerima tamu dahulu? Atau nemui tamu? Iya, menerima tamu. Baik. Menemui. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ada seorang murid punya guru menghujat guru yang lain. Kita harus paham makna menghujat supaya tidak salah. Jika seorang ustadz punya akidah salah dan menyebarkan kesalahannya, perlu disebutkan kesalahannya. Itu bukan menghujat. Menghujat itu adalah amal pribadi. Mengatakan dia kesalahan pribadi antara dengan Allah itu menghujat. Misalnya guru nggak sopan, guru begini. Dengan menyebut namanya, urusan dosa dengan Allah. Urusan dirinya dosa dengan Allah. Mungkin ada seorang guru, mohon maaf, pakai celana dan dandannya begini, itu kan masalah. Kadang-kadang, wah ustadz apaan tuh, ustadz itu loh, pakai baju begini lah ini. Kenapa kita ini menghujat? Ada urusan baju, kenapa? Oh, dia tidak telanjang, bahkan mungkin dia melakukan keharaman sekalipun, dia haram ya, pribadi, haram antara dia dengan Allah, nggak boleh kita hujat. Misalnya apa ustadz apaan itu, masa cowel sama perempuan loh, ente menggunjing saat ini ente. Kecuali masalah akidah, ya akidah yang selama ini kita sebut pangkas akidah. Dia membawa akidah yang benar, pemikirannya begini, perlu. Karena dia membawa kesesatan. Tapi kalau urusan pekerjaan pribadi nggak boleh menghujat. Benar terjadi kesalahan dengan Allah, tidak diperkenankan dia. Kita misalnya membuat naudzubillah dia kepleset. Ada seorang ustadz kepleset, namanya manusia, dia bukan malaikat. Kepleset dalam keharaman dan mungkin dia sudah menangis dan menyesal. Tahu-taunya kita senang bergembira. Itu tahu enggak ustadz itu? Menggunjing dia. Menggunjing adalah hina dan rendah. Bahkan kadang bukan mengunjung, berangkat dari kebencian, kedengkian, kadang menfitnah. Dan alangkah banyak fitnah antara ustadz sekarang. Lihat, ustadz nggak melakukan difitnahkan, ustadz ini begini. Alhamdulillah jika kita difitnah, bersyukurlah kepada Allah kalau kita difitnah. Pokoknya jangan menfitnah. Kalau difitnah main, alhamdulillah yang akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Tapi jangan menfitnah.
Kalau dihujat, alhamdulillah, jangan menghujat. Nggak ada untungnya. Lalu kaidahnya apa? Jangan berhuru kepada orang yang suka menghujat. Akidahnya benar, urusan dosa pribadi itu. Kalau Anda punya guru suka menggunjing, segera tinggalkan. Karena apa? Anda akan menjadi penggunjing kalau masih di situ. Awas, hati-hati ini. Siapapun dia, naudzubillah, kalau majelis ini berubah menjadi majelis gunjingan, tinggalkan. Biar Anda aman, selamat. Sudah, selesai. Kaidah. Kalau sudah tidak ada jamaah, kan mikir saya. Kenapa kok jamaah saya pergi? Berarti ikut kaidah saya. Kalau saya suka menggunjing, menghujat orang, tinggalkan majelis ini. Karena apa? Nanti saya tertipu dengan orang masih rame, menghujat terus, menggunjing terus, si fulan. Tahu enggak kiai itu? Kiai apaan itu? Waduh, habis. Ustadz kok model begitu? Habislah semua orang. Dia saja yang jadi malaikat diam-diam. Jadi kalau kita punya guru menggunjing, Anda mengingatkan. Tentu kewajiban mengingatkan jika Anda berani dan mampu mengingatkan. Kalau Anda tidak mampu mengingatkan, tidak ada alasan bagi Anda untuk duduk di tempat itu. Menggunjing, menghujat, dosa terang-terangan loh ya. Dosa terang-terangan menggunjing. Tapi kalau Anda melihat kesalahan seorang guru, misalnya melakukan keharaman, ini lain kali. Lain halnya keharaman, misalnya Anda punya ustadz melakukan satu dosa. Tidak tahu dosanya apa, mungkin melihat, subhanallah, Anda menemukan di sebuah tempat yang tidak terhormat. Mungkin Anda bisa menafsiri, karena ini adalah mungkin di sana lagi mencari sesuatu, atau mungkin dia terdampar, atau tersesat dan sebagainya. Nggak usah suudon, lain cerita. Tapi kalau sudah mimbar menggunjing, mimbar gunjing, naudzubillah. Dan Imam Ghazali mengatakan, Imam Ghazali mengingatkan dalam kitab Ihya waktu bicara tentang menggunjing al-ghibah, namanya menggunjing itu faqihatul fuqaha. Awas, hati-hati. Sebagian ahli fikih, para ustadz itu senang dengan hobi menggunjing. Ini ahli neraka, kata Imam Ghazali. Digolongkan Imam Ghazali ulama ulama yang jelek. Jadi menggunjing itu adalah faqihatul fuqaha. Faqihah itu buah-buahan, camilan. Sambil ngajar sama ustadz ahli fikih ngobrol, tahu enggak ustadz sebelah itu? Ini ngomong sama ustadz ini. Astagfirullahaladzim, la ilah, subhanallah. Ini ustadz gimana loh? Pakai subhanallah. Maka astagfirullah. Nah. Makanya jangan berulu kepada Anda jangan berguru kepada penggunjing, naudzubillah. Sebab apa? Nular penyakit ini. Bahkan mungkin menganggap itu sudah biasa. Bagaimana dosa gede menggunjing dan menghujat. Sikap Anda adalah tidak ada pilihan lain kecuali Anda mengingatkannya. Yang pertama, jika Anda tidak mampu mengingatkannya, Anda meninggalkannya. Kalau Anda masih duduk di situ, Anda sendiri terbawa. Yang pertama. Yang kedua, Anda menipu orang membawa syiar. Haram siapapun dia. Siapapun dia, maksudnya siapapun dia, biar mohon maaf itu bapakmu sendiri, pamanmu sendiri, keluargamu sendiri, kalau punya banyak itu harus. Karena kebenaran itu milik semuanya dan harus berani kita menyampaikan kebenaran. Jangan membawa syiarnya dia sama sekali. Jangan sebut majelisnya sama sekali. Karena apa? Majelisnya merusak untuk menghujat dan menggunjing. Nanti orang masuk situ menjadi penggunjing dan menghujat. Naudzubillah. Sederhana soalnya. Makanya majelis harus selalu indah. Kecuali masalah menjelaskan akidah, ada orang sesat, kita jelaskan itu loh pelakunya. Ini loh pelakunya kesesatan akidah, dia membawa kesesatan, mengkafirkan orang. Dia sendiri berarti yang menghujat dia. Kalau ada sekelompok orang mudah mengkafirkan, kita bukan menjelaskan, itu loh suka menghujat orang lain, ini manusianya suka mengkafirkan nih, mengkafirkan. Masalah akidah beda. Tapi kadang satu akidah, bahkan bukan satu akidah, satu bapak loh yang kadang-kadang. Ini sudah engker-ekeran itu, naudzubillah. Urusan majelis ini. Majelis akhirat menjadi majelis dunia, majelis surga menjadi majelis neraka karena kehujatan dan gunjingan. Dua pilihannya. Satu, mengingatkan dia. Biarpun seorang guru wajar diingatkan, namanya guru. Alhamdulillah. Kata Imam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diingatkan oleh salah satu sahabat. Orang kecil yang mengingatkan, bukan sahabat besar seperti Imam Ali dan yang lainnya. Mengingatkan pun dengan bahasa kasar, dengan pedangnya. Kalau kau salah, kau akan aku ingatkan, wahai Imam Ali. Bahkan suatu ketika ada orang datang kepada Imam Ali dan menghujat Imam Ali, Sayyidina Umar bin Khattab, kau begini. Sayyidina Umar dihujat begitu, dihujat, bukan menggunjing, dihujat di hadapannya, lalu berkata, rahimallah imra'an ahdali uyubi, semoga Allah berikan kasih sayang kepada orang yang menunjukkan kepadaku akan kekuranganku. Terima kasih wahai bapak, terima kasih bapak. Lalu Sayyidina Umar memanggil istrinya, wahai istriku, kamu punya apa? Tidak ada apa-apa di rumah khalifah, tidak ada apa-apa, kecuali hanya sekarung kecil gandum, itu pun diberi oleh seseorang. Apa kata Umar bin Khattab? Bagi dua, separuh buat kita, separuh buat orang yang telah memberikan hadiah kepadaku tadi. Hadiahnya adalah cacian. Allah, ini kalau anda dicaci, bersyukurlah kepada Allah, kebesaran pada anda.
kemuliaan pada Anda. Kalau Anda digunjing, bersyukurlah. Pokoknya jangan menggunjing, jangan menghujat, jangan mencaci. Dan hendaknya majelis ini dibersihkan dari itu semua. Kalau Anda digunjing, Masya Allah akan diangkat derajat oleh Allah. Anda dicaci. Dan kalau perlu, tidak usah cerita ke orang. Anda tidak usah cerita ke siapapun. Sebab kalau Anda cerita ke seseorang, Anda merancuni orang tersebut. Sehingga orang tersebut menjadi marah. Anda tidak marah, tapi dia marah. Sudah, isimpan antara engkau dengan Allah. Apakah Allah tidak tahu? Tahu. Apa Allah tidak bisa menolong? Bisa. Allah lebih hebat dalam menolong daripada tetanggamu, temanmu. Atau bahkan kau mengadu kepada orang kuat sekalipun, Allah lebih kuat dari itu semuanya. Biarkan jadi agar aman. Kalau ada, mungkin Anda seorang ustadz, kalau diganggu sama ustadz lain, sudahlah Anda diam dan sabar. Nggak usah cerita ke siapapun. Sebab kalau Anda cerita kepada orang lain, mungkin orang itu sangat mencintai Anda, dia bisa bermusuhan dengan orang tersebut. Anda tidak ada masalah, tapi orang itu menjadi punya masalah. Karena mungkin orang tersebut tidak punya kelembutan hati seperti dirimu. Dan engkau bercerita kepada setiap orang. Nah, ini musibah. Sudah diam saja, Masya Allah. Saya dihujat, alhamdulillah. Didoain semoga Allah mengampuni dan mengangkat derajatnya. Baik. Kemudian masalah tamu, di saat Anda melakukan ibadah sunnah, ada tamu, maka dahulukan tamumu. Sebab tamumu tidak setiap hari. Kalau tamu setiap hari, bikin jadwal dong. Misalnya ada seorang ustadz, kan tamu tidak berhenti, maka dijadwal dong waktu ibadah ada. Anda bukan seorang ustadz, bukan orang dikunjungi tamu. Tiba-tiba ada tamu saat baca Al-Quran, tutup Al-Quranmu, temui tamu. Kecuali memang sudah tahu setiap hari ada tamu. Tamu, berarti harus pakai jadwal dikit dong. Untuk Allah ada. Bainal maghrib, isya saya tutup. Saya tidak mau ketemu tamu. Setelah isya baru saya nemui tamu. Orang tahu. Dan juga kadang-kadang dikira-kira, biarpun sudah undang-undangnya seperti itu, kita memperhatikan mungkin orang jauh dan hanya sesaat, ditemuilah tamu itu. Nah, dan ada prioritas tamu. Prioritas tamu itu ada. Ada tamu yang lebih jauh, ada tamu yang lebih membutuhkan. Ini ada. Mungkin saya hanya punya waktu untuk menemui tamu ini karena satu hal. Misalnya ada satu orang, pilih mana yang lebih penting. Biarpun tidak boleh ada yang disakiti semuanya. Ini adalah bagaimana kita muliakan tamu. Jangan sampai kita membiarkan, menelantarkan dan sebagainya. Kalau Anda tidak bisa memuliakan dengan makanan dan sebagainya, paling tidak dengan sambutanmu. Dengan ini. Jadi dilihat, Anda termasuk siapa ini. Kalau Anda tidak biasa ada tamu sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, sunnah-sunnah ini ditinggalkan dulu untuk tamu. Nanti dikodok. Tapi kalau tamu mesti tiap hari, jangan jadikan alasan, tamu terus nggak ada waktu dengan Allah nanti ya. Ada sisihkan waktu sholat, waktu ibadah. Tapi tamu harus dinomorsatukan. Kapan itu? Di saat tamu itu bukan tamu yang setiap hari. Kalau rutin kita buat jadwal. Ada tamu bisnis. Sebab ada orang kan punya tamu terus, tamu bisnis. Ya, alasannya tamu terus. Akhirnya sudah tidak sholat jamaah, tidak sholat macam-macam, tidak ini. Ini bermasalah. Jadi kalau Anda punya tamu, apalagi paman dari jauh, keponakan datang, tanya Pak, sebentar, bibi mau 3 jus dulu ya, tunggu di situ. Alah. Temui tamumu, itu ibadah besar. Bahkan di saat kita berpuasa sunnah pun, kita dianjurkan untuk membatalkan untuk menemani makan bersama dengan tamu. Jika seandainya kita tidak makan dengannya, akan tersinggung perasaannya. Kadang-kadang ibunya datang masih bilang, saya masih puasa, Mam. Gurunya datang padanya mempertahankan puasa Senin Kemis. Gurunya datang atau ibunya datang, pengen makan bersama dengannya, tanya Pak, setelah datang di situ dia puasa. Nah ini yang tidak punya ilmu nih. Kalau udah gurumu datang, orang tuamu datang, pamimu datang, batalin puasa sunnah ini. Nah, ini hari raya ini. Hari raya. Memang betul nih, para kekasih Allah kalau kedatangan tamu kayak hari raya. Nggak ada puasa sunnah, sudah. Saya akan makan bareng dengan tamu saya, atau paling tidak aku muliakan tamu. Dan kalau bertamu kepada rumah seseorang itu, jangan pamer ibadah. Sudah dimasakin dan sebagainya. Afwan, mohon maaf saya puasa. Nasib, kasihan beneran itu. Dimasakin dia itu tatanya bilang saya puasa. Pamer puasa, enggak ada. Puasa nanti puasa ini. Kalau bertamu lihat, muliakan orang menghormatimu. Kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib jangan dibatalin dong. Kalau puasa sunnah sedangin tamu. Kalau memang enak minta izin. Sebetulnya saya puasa Pak, tinggal ente. Karena kita bisa melihat makanannya itu. Kalau buah dan sebagainya bisa ditunda. Kalau kita makan anget baru dipotong-potong, kalau itu bilang puasa kecewa nanti. Kita bisa melihat makanannya. Kalau makanannya buah-buah apel bisa ditunda nanti. Minuman biasa, oh ya baik. Wahai tuan rumah yang baik, Masya Allah makanannya
Cuman saya hari ini puasa. Cuman saya manut, kalau kamu mengizinkan saya puasa, saya puasa. Kalau kamu menginginkan saya makan, saya akan makan. Itu. Tapi kalau makanannya macam-macam kayak disembelihkan kambing, ayam ini langsung aja makan, nggak usah tanya nanti. Karena Pak, di samping enak juga. Yang kedua adalah jangan bikin sakit hati orang itu tersebut. Subhanallah, Islam itu indah, sudah enak, dianjurkan lagi, masya Allah. Oh ini. Suatu ketika ada seorang datang kepada gurunya, sudah gurunya memasakkan dia dan sebagainya. Mohon maaf, saya lagi puasa 3 bulan. Wah ini puasa 3 bulan. Kasihan. Ini kalau ibadah itu macam-macam, bukan hanya dengan puasa. Hati-hati ya. Bisa yang lainnya. Menyenangkan gurumu juga ibadah. Menyenangkan orang tuamu ibadah. Menyenangkan tamumu juga ibadah. Allah a'lam bissawab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah dengan akhlak yang mulia ya Allah. Mudahkan kami ya Allah untuk menjaga lidah kami ya Allah. Jangan sampai keluar dari mulut kami ini kecuali yang Engkau ridho ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Lidah kami ya Allah, jaga ya Allah. Jika Engkau sudah menjaga, maka kami tidak akan mampu mengucapkan kalimat yang Kau murkai ya Allah. Jaga lidah kami, jaga lisan kami, dan kami mohon mudahkan kami untuk bisa berbuat baik dengan orang yang berada di dalam rumah kami, suami, istri, anak-anak, dan siapapun yang bersama kami ya Allah. Jauhkan kami dari menyakiti mereka dengan lidah kami dan perilaku kami. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk memuliakan mereka ya Allah, ya Allah. Dan tetangga kami ya Allah, jauhkan kami dari menyakiti tetangga kami. Jadikan kami hamba yang saling mencintai ya Allah, di antara kami dan tetangga kami ya Allah. Ya Allah, tamu-tamu yang datang ke rumah kami, ya Allah, siapapun yang datang ke rumah kami ya Allah, pilihlah tamu-tamu yang Kau cintai ya Allah, para kekasih-kekasih-Mu. Dan siapapun yang datang ke rumah kami, jadikan mereka orang yang baik ya Allah. Jika mereka orang jahat, jadikan menjadi baik. Dan mudahkan kami untuk memuliakan mereka semua ya Allah. Dan kami mohon mudahkan kami untuk menahan hawa nafsu kami ya Allah, emosi kami ya Allah. Jangan sampai kami marah kecuali marah yang Kau ridhoi ya Allah. Jangan sampai kami marah kecuali marah yang Kau izinkan, yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ya Allah, siapapun yang berbuat zalim kepada kami, menyakiti kami, ya Allah, aniaya kepada kami, menggunjing kami, menfitnah kami, kami mohon ya Allah, jauhkan hati kami dari mendendam mereka ya Allah. Jadikan hati kami lapang ya Allah dengan mereka yang berbuat zalim kepada kami. Ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Jangan Kau hukum mereka, berikan kesadaran ya Allah, dan jadikan di esok hari ya Allah menjadi orang-orang yang baik ya Allah, yang tidak akan menyakiti siapapun. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua Allah. Anak-anak kami, santri kami semua ya Allah, berikan kepada mereka kasih sayang-Mu, kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami semua yang hadir di sini, yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله.
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ستقبل من بركة الفاتحة. Terima kasih wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat kematian dirinya. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa aktsaruhum istidadan lima ba'dah, dan yang paling banyak mempersiapkan untuk setelah kematian. Jadi orang cerdas adalah yang dia selalu menggantungkan, yang menghubungkan kehidupannya di dunia ini dengan kehidupan setelah mati.